Dari Jalan Prabugesan Ulun 125, Komplek Graha Insun Medal Sumedang, LPPL RKS FM Sumedang mempersembahkan Suara Nusantara edisi ke-90. Suara Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Inilah Suara Nusantara edisi 90 produksi LPPR RKS FM Sumedang. Bersama saya Yanti Pemilianti. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Indonesia telah kami siapkan. Hasil liputan reporter yang tergabung dalam Asosiasi LPPR Radio dan Televisi Indonesia. Inilah informasi pertama dari Sumedang, Jawa Barat. Suara Nusantara. Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan launching vaksinasi COVID-19 tahap pertama yang diawali dengan pemberian vaksinasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumedang beserta istri. Laporan selengkapnya bersama Nanang Ferry dari Radio RKS FM Sumedang. Berikut ini. Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang melaksanakan launching vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Launching ditempatkan di Puskesmas Situ, Kecamatan Sumedang Utara, dan secara simbolis penyuntikan vaksin diawali dari Bupati dan Wakil Bupati Sumedang beserta istri, Sekda, dan Rem 062 Tarumanagara, dan Dim 0610, Kapolres, Subdenpom, Kadinkes, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir, mengatakan vaksinasi ini merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kekebalan kelompok dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, termasuk di Sumedang. Dijelaskannya, vaksin Sinovac aman dan halal. Adapun dalam pelaksanaan vaksinasi ini akan dibagi dalam beberapa tahapan. Tahap pertama tenaga kesehatan, kedua pelayan publik, dan tahap ketiga untuk masyarakat umum. Khusus untuk masyarakat umum, Bupati mengatakan ada 4 tahap vaksinasi yang harus dilalui, mulai dari pendaftaran, proses screening, penyuntikan vaksin, hingga observasi pasca vaksinasi. Ada 4 tahap vaksinasi yang harus dilalui warga yang akan divaksin, mulai dari pendaftaran, proses screening, penyuntikan vaksin, hingga observasi pasca vaksinasi. Dibagi berapa tahap. Tahap pertama adalah nakes dan beberapa orang, kemudian yang kedua pelayan-pelayan publik, dan yang ketiga nanti termasuk TNI Polri di dalamnya, yang ketiga nanti masyarakat. Itulah saya mohon doanya, mudah-mudahan vaksinasi hari ini berjalan lancar, aman, kemudian selamat semuanya. Sementara itu di tempat yang sama, usai divaksinasi COVID-19, Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan mengatakan pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar dan tidak ada hal yang tidak diinginkan. Diakuinya setelah dilakukan vaksinasi, badan terasa semakin sehat dan tidak merasakan gejala apapun. Oleh karenanya, Wabu berpesan warga yang akan divaksinasi tidak usah takut karena vaksin ini untuk mempertebal imun agar tidak terserang COVID-19. Alhamdulillah, hari ini saya bersama Forkopimda Kabupaten Sumedang telah melaksanakan vaksin yang pertama. 2 minggu kemudian kami akan divaksin kembali. Alhamdulillah, saya merasa sehat dan merasa tidak ada gejala apapun dari setelah divaksin ini. Mudah-mudahan yang lain pun ketika nanti vaksin ini datang untuk masyarakat tidak takut, karena saya juga tidak ada gejala apa-apa. Kita harus berhusnuzon saja bahwa vaksin ini bisa menghilangkan COVID-19. Itulah yang paling penting. Jadi jangan ada keraguan, jangan ada hoax yang mengatakan bahwa vaksin ini akan berakibat ini. Kita harus punya keyakinan ini bisa mengusir virus COVID-19. Demikian Iwan Ingkig melaporkan. Suara Nusantara. Beralih ke Musirawas. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Musirawas
memimpin rapat koordinasi terkait tindak lanjut BBWS 8 tentang rencana pengeringan irigasi. Selengkapnya dilaporkan Linda Ari, Radio Darussalam Sempurna, Musirawas. Asisten 2 pimpin rakor tindak lanjut BBWSS 8 tentang rencana pengeringan irigasi. Asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan M. Aidil Rusman pimpin rapat koordinasi tindak lanjut audiensi Kepala Balai Besar Wilayah Sumatera Selatan 8 tentang rencana pengeringan di Kecamatan Muara Klingi sampai Kecamatan Tugu Mulyo di ruang kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan Selasa kemarin seperti yang dilansir Diskominfo Musirawas Rabu 27 Januari 2021. BBWSS sendiri mempunyai tugas melaksanakan pengolahan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan juga pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya. Menanggapi rencana pengeringan untuk membenahi saluran air yang ada di Kabupaten Musirawas tersebut, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan M. Aidil Rusman menyampaikan bahwa dalam masa pengeringan yang akan dilaksanakan pada bulan April, diperkirakan selama 8 bulan sampai 15 bulan wajib diperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh petani maupun peternak ikan di Kabupaten Musirawas. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musirawas Zuhri Syawal menambahkan, dampak pengeringan diperkirakan kehilangan 50 ton produksi beras apabila terjadi pada masa 2 kali panen. Untuk mengatasi masalah tersebut, Zuhri Syawal menyampaikan untuk segera bersosialisasi kepada seluruh petani dan mengganti tanaman padi menjadi jagung selama masa pengeringan, agar masyarakat tidak kehilangan mata pencariannya. Turut hadir dalam rakor tersebut Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas PUCK-TRP, Kasubag Perekonomian, Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Linda Ali, Radio Darussalam Sempurna, melaporkan. Suara Nusantara. Seperti diketahui bersama, memasuki awal tahun 2021, berbagai bencana melanda beberapa daerah di Indonesia. Apa saja bencana-bencana tersebut? Berikut laporan Nidia Sapitri, Radio Gema Bungo FM Muara Bungo melaporkan. Mitra Buddha, Indonesia dirundung bencana pada awal tahun 2021. Sederet bencana alam melanda beberapa daerah di tanah air, mulai dari banjir, gelombang pasang, tanah longsor, hingga erupsi gunung api. Hingga merenggut ratusan korban jiwa. Tidak ketinggalan kejadian pesawat jatuh juga turut mewarnai kejadian bencana di awal tahun 2021. Berikut beberapa bencana yang terjadi di Indonesia pada Januari 2021. Yang pertama, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta Pontianak jatuh sekitar pukul 14:40 waktu Indonesia Barat atau 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta di perairan antara Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu pada Sabtu, 9 Januari 2021. Pesawat itu mengangkut 62 orang terdiri dari 12 kru, 40 penumpang dewasa, 7 anak-anak dan 3 bayi. Tim SAR gabungan resmi menghentikan operasi pencarian dan pertolongan musibah jatuhnya pesawat SJ182 pada Kamis 21 Januari, namun pencarian CVR tetap dijalankan. Hingga kemarin, 47 korban telah berhasil diidentifikasi, sebanyak 35 korban telah diserahkan ke keluarganya. Yang kedua, banjir dan longsor di Kota Manado. Bencana banjir dan tanah longsor melanda Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada Sabtu 16 Januari telah merenggut 5 korban jiwa serta menyebabkan 1 orang hilang dan memaksa 500 warga mengungsi. Bahkan bencana tersebut juga menyebabkan 2 rumah rusak berat dan 10 rumah lainnya rusak sedang. Banjir dan tanah longsor itu terjadi di wilayah Kecamatan Tikala, Pal 2, Malalayang, Sario, Bunaken, Timinting, Mapeget, Singkil, dan Wenang. Banjir dan tanah longsor terjadi akibat curah hujan dan intensitas tinggi dan tidak stabilnya struktur tanah. Yang ketiga, erupsi Gunung Semeru. Gunung Semeru di Jawa Timur, Kabupaten Lumajang memuntahkan awan panas guguran atau APG pada Sabtu 16 Januari. Terjadi pada pukul 17:24 waktu Indonesia Barat. Awan panas dan guguran peluncur sejauh lebih kurang 4 km disertai guguran lava pijar dengan jarak luncur 500 sampai dengan 1000 meter dari Kawah Jongring Saleko ke arah Besu Kobokan. Masyarakat atau wisatawan dihimbau agar tidak melakukan aktivitas dalam radius 1 km dari kawah dan jarak 4 km
dari arah Bukankawah di sisi selatan tenggara. Masyarakat juga dihimbau agar mewaspadai awan panas guguran lava pijar dan lahar dingin di sepanjang aliran sungai yang berasal dari puncak Gunung Semeru. Yang keempat, banjir di Kalimantan Selatan. Curah hujan tinggi menyebabkan sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan terendam banjir. Selain itu, cuaca yang buruk menyebabkan dampak banjir di wilayah tersebut semakin meluas dan parah. Ketinggian banjir sekitar 2 sampai dengan 3 meter terjadi di 11 kabupaten dan kota Kalimantan Selatan yang terdampak banjir. Adapun wilayah yang mengalami banjir antara lain Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Banjar, Tanah Laut, Barito Kuala, Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Kota Banjarbaru, serta Banjarmasin. BNPB mencatat akibat kejadian banjir di Kalimantan Selatan, ribuan warga terendam, puluhan warga meninggal dunia, dan akses transportasi jalan terputus. Yang kelima, longsor di Sumedang, Jawa Barat. Pada tanggal 9 Januari 2021, longsor terjadi di Desa Cihanjung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Longsor terjadi 2 kali, di mana longsor pertama terjadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dan longsor susulan terjadi pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Longsor terjadi karena tingginya intensitas hujan di wilayah tersebut, sehingga membuat kondisi tanah tidak stabil. Berdasarkan data Badan SAR Nasional atau Basarnas, sedikitnya 40 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Sebanyak 1.020 orang warga terpaksa mengungsi ke sejumlah pos pengungsian dan rumah kerabatnya. Saya Nidia Sapitri menyampaikan dari Radio Gemabungo FM. Suara Nusantara. Pencanangan vaksin COVID-19 dilakukan serentak di kabupaten atau kota se-Indonesia 25 Januari 2021, salah satunya di Kabupaten Purworejo. Seperti apa informasinya? Berikut laporan Dani Damara, Radio Irama FM Purworejo. Pencanangan vaksinasi COVID-19 dilakukan serentak sekabupaten atau kota se-Indonesia pada hari Senin 25 Januari 2021, tak terkecuali di Kabupaten Purworejo. Pencanangan vaksinasi COVID-19 di Purworejo dilakukan di Kompleks RSUD Dr. Citro Wardoyo. Acara dibuka oleh Sekretaris Daerah Purworejo, Dr. Andes Said Ramadan, mewakili Bupati dan Wakil Bupati yang berhalangan hadir. Vaksinasi disuntikan pertama kali kepada Ketua DPR Didion Agassi Setiabudi, dilanjutkan Sekda Purworejo Said Ramadan, Kapolres AKBP Rizal Marito, dan Dim 0708 Purworejo Letkol Infantri Lukman Hakim, perwakilan ID Purworejo, tokoh agama, dan dilanjutkan tenaga kesehatan. Usai menerima vaksin, Dion Agassi menyampaikan agar masyarakat Purworejo tidak usah ragu untuk divaksin, karena ini adalah ikhtiar untuk memutus rantai pandemi COVID-19. Bisa mungkin kita melindungi diri kita, melindungi keluarga kita, dan melindungi masyarakat yang ada di sekeliling kita. Jalan yang sangat efektif, paling efektif saya kira adalah melalui program vaksinasi ini. Jadi ini menjadi kewajiban kita bersama untuk mensukseskan program pemerintah, untuk mensukseskan program vaksinasi ini, agar pandemi COVID-19 bisa segera berakhir. Sementara Sekda Said Ramadan menyampaikan agar masyarakat jangan risau termakan adanya kabar negatif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang efek samping vaksin Sinovac ini. Mengenai mekanisme vaksinasi, Sekda menyatakan bahwa untuk masyarakat akan tersedia sampai tingkat fasilitas kesehatan pertama. Kita berharap vaksinasi ini efektif untuk penanganan pandemi di Indonesia. Dan semoga vaksinasi ini cepat selesai, pandemi segera berakhir, dan kita menjadi hidup normal kembali. Dr. Sudarmi menambahkan bahwa pandemi ini akan selesai jika telah tercapai herd immunity, di mana minimal 80% masyarakat telah memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Untuk mencapai herd immunity tersebut diperlukan vaksinasi terhadap 70% kelompok sasaran. Saya, Dani Damara dari LPPL Radio Irama FM Purworejo, melaporkan untuk Suara Nusantara. Suara Nusantara. Dari Bogor diberitakan Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan pasca banjir bandang dari kawasan Gunung Mas, keadaan saat ini sudah mulai kondusif. Pengunjung korban pun akan kembali ke kediamannya masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan Inggar dari Radio Tegar Beriman, Bogor. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan bahwa korban yang mengungsi akibat bencana banjir bandang di kawasan Gunung Mas Puncak Kecamatan Cisarua akan kembali ke kediamannya karena dinilai mulai kondusif pasca banjir bandang pada Selasa 19 Januari 2021 lalu.
Bupati Bogor Ade Yasin juga mengatakan, bagi pengungsi yang tempat tinggalnya mengalami kerusakan akibat banjir bandang, untuk tetap bersabar tinggal di tempat pengungsian yang telah disediakan oleh pengelola agrowisata Gunung Mas. Bupati Bogor Ade Yasin juga mengatakan sebelum para korban bencana alam kembali ke rumahnya, pihaknya akan mendukung kebutuhan masyarakat. Kalau logistik sangat cukup karena banyak sekali yang memberikan bantuan. Terima kasih juga kepada para donatur yang sudah menyumbangkan materinya untuk masyarakat di sini. Dan alhamdulillah ini hari ketiga ya pasca banjir, semua sudah terkendali, sudah kondusif. Makanan, bahan makanan, pangan itu sangat cukup, termasuk juga sandangnya. Pokoknya sandang pangan aman. Terus lokasi sudah bersih ya, tinggal ada beberapa lokasi yang bisa ditinggali kembali. Besok masyarakat kembali ke rumahnya masing-masing. Inggar Prilda Irfan Pratama, Rizky Agustiandi, Radio Tegar Beriman 95,3 FM, melaporkan untuk Suara Nusantara. Suara Nusantara. Beralih ke Kepulauan Mentawai, Bupati Kepulauan Mentawai berharap pimpinan OPD berinovasi menjalani kerjasama dengan pihak swasta kabupaten lain dan stakeholder lainnya di luar Kepulauan Mentawai untuk membawa perubahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter radio Sasarina Kepulauan Mentawai. Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabagalet menekankan bahwa untuk membangun Mentawai sebaiknya menggunakan pola pembangunan prioritas karena pembangunan dilakukan secara bertahap dan tergantung pada ketersediaan anggaran. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pemerintah sebaiknya memprioritaskan penyelesaian pembangunan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pelayanan, khususnya infrastruktur. Hal tersebut dikatakannya saat membuka forum konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2022 beberapa waktu lalu. Selain itu, kata Yudas, pola pembangunan selanjutnya yaitu memberikan stimulus bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap pimpinan OPD berinovasi menjalin kerjasama dengan pihak swasta, kabupaten lain, dan stakeholder lainnya di luar Kepulauan Mentawai dan membawa perubahan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Lebih lanjut, ia mengatakan terkait pembangunan kawasan, misalnya penanaman satu varietas pada lahan yang luas dan hasilnya dapat berdampak pada kesejahteraan petani. Rencananya, tema pembangunan 2022 mendatang yakni pembangunan ekonomi dan SDM yang terintegrasi. Sementara itu, ulasan Naslindo Sirait, Kepala Bapeda Mentawai, ia menyebutkan bahwa selama beberapa tahun belakangan, indeks pembangunan manusia, angka harapan hidup, tingkat kesehatan, kesejahteraan, dan perekonomian masih rendah dan perlu ditingkatkan lagi. Suara Nusantara. Beralih ke Kebumen, Jawa Tengah, reporter Ratih TV memberitakan tentang rakor POPK tahap 1 tahun 2021 yang menyoroti seputar manfaat peluang pembangunan jalan tol Yogyakarta Cilacap dalam menunjang perekonomian daerah. Dua exit tol di Kabupaten Kebumen, yakni di wilayah Desa Sidomoro Bulus Pesantren dan Buayan pada Jalan Tol Cilacap Yogyakarta yang telah disetujui Kementerian PUPR. Untuk itu, Bupati Kebumen Kiai Haji Yazid Mahfud meminta jajaran di lingkungan Pemkab Kebumen agar memanfaatkan dengan baik peluang proyek pembangunan nasional yang rencananya akan dimulai pada tahun 2022 untuk menunjang perekonomian daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati saat membuka rapat koordinasi pengendalian operasional pembangunan Kabupaten Kebumen tahap 1 tahun anggaran 2021 Rabu 27 Januari 2021.
Yasid menjelaskan, di tahun 2022-2023 banyak proyek nasional yang akan dilakukan di wilayah Kabupaten Kebumen, seperti pembangunan jalan tol Cilacap Yogyakarta sepanjang 57,5 km lebih di Kebumen. Bupati meminta agar nantinya keberadaan 2 exit tol tersebut dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan berbagai peluang proyek pembangunan nasional seperti keberadaan Bandara Yogyakarta International Airport, pembangunan double track kereta api, serta kawasan industri yang berada di Petanahan. 2022-2023 ini sangat luar biasa peluang bagi kita semua. Dan ini terkait dengan proyek-proyek nasional yang ada di kita, yang melalui kita seperti halnya ada Bandara Yogyakarta International Airport, ada double track. Tentu ini suatu tantangan sekaligus peluang bagi kita semua untuk bangun Kabupaten Kebumen. Dari Kementerian PUPR juga sudah menyampaikan FGD dengan kita terkait dengan jalan tol. Ini panjang jalan tol di Kabupaten Kebumen ini adalah 57,5 km lebih, dan ini juga suatu peluang sekaligus tantangan bagi kita. Makanya saya usul kepada Kementerian Pusat agar Kabupaten ini lewat Bapeda juga diberi exit tol 3, jangan cuma 1, karena kalau cuma 1 ini nanti Kabupaten Kebumen sulit untuk berkembang ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terinformasi yang sudah disetujui ini yang pasti adalah 2, yang di barat 1, yang di tengah 1, Sidamarat dan Buayan. Adapun yang timur ini diminta oleh Purworejo, nanti exit-tolnya ada di Kutoarjo. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan ini ada 2 exit tol. Ini juga peluang yang sangat luar biasa bagi kita semua. Jangan sampai peluang ini terlewatkan begitu saja, kita hanya menonton, tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, terkait dengan capaian kegiatan atau pembangunan sepanjang tahun 2020 berdasarkan catatan yang diperoleh, dapat dilihat capaian realisasi belanja daerah Kabupaten Kebumen tahun 2020 sebesar 95% dan capaian realisasi fisik 98%. Bupati mengucapkan terima kasih atas usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh semua pihak sehingga mampu tercapai realisasi keuangan maupun fisik yang baik. Capaian ini menunjukkan masih perlu pencermatan dan menjadi PR bersama untuk meningkatkan kinerja, mengingat pada capaian fisik belum tercapai 100%. Rakor Pop kali ini dipusatkan di ruang Arum Minang Kompleks Pendopo Rumah Dinas Bupati dan berlangsung secara virtual yang diikuti masing-masing OPD melalui aplikasi Zoom Meeting. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat mengevaluasi kegiatan pembangunan tahun anggaran 2020 dan mempersiapkan langkah-langkah pembangunan di tahun anggaran 2021. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Suara Nusantara. Pemirsa, sementara itu dari Kabupaten Siak diberitakan Bupati Siak memimpin rapat yang membahas soal percepatan laporan keuangan daerah tahun 2021. Selengkapnya disampaikan Ica dari Radio Pemerintah Kabupaten Siak. Saudara Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI memimpin rapat percepatan penyusunan laporan keuangan SKPD dan juga laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Siak untuk tahun 2020. Rapat ini berlangsung di Ruang Raja Indra Pahlawan, kantor Bupati Siak. Pimpinan rapat Bupati Siak Alfedri menyampaikan, penyusunan laporan keuangan daerah dari masing-masing OPD harus disusun secara baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Menyikapi hal tersebut, Bupati Siak juga menambahkan, setiap OPD agar segera melaporkan laporan keuangannya kepada Badan Keuangan Daerah. Setiap OPD harapannya dapat melaporkan secara berkala. Ini bisa kita laporkan secara tepat waktu. Ya, kemarin memang timeline itu tanggal 5 Maret, tapi diminta maka bisa lebih cepat. Karena supaya kita nanti di bulan Ramadan tak banyak lagi. Artinya sudah selesai LHP, dan itu nanti mudah-mudahan ya agak lebih cepat untuk kita mengajukan dan laporan pertanggungjawaban APBD, sehingga nanti untuk APBD perubahan, ini kemarin ada beberapa yang tercecer dari penganggaran kemarin yang mungkin bisa lebih
bisa lebih cepat untuk penyusunan RPBD perubahan tahun 2021. Karena kita juga nanti akan menyusun RPJMD. Ya, pada RPJMD itu juga mungkin bersamaan dengan nanti APBD perubahan. Kedepan diharapkan tidak ada lagi temuan atau selisih laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan di masing-masing OPD. Rapat ini diikuti juga oleh bendahara dari setiap OPD, kecamatan se-Kabupaten Siak, dan pengurus aset barang di setiap satker milik pemerintah daerah Kabupaten Siak. Dari LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau, reporter Ica, kameramen Syahmijul mengabarkan untuk Suara Nusantara. Suara Nusantara. Informasi terakhir dari Pagar Alam diberitakan Wali Kota Pagar Alam meresmikan rumah produksi kopi dan solar dry BPM PPMK tahun anggaran 2020 serta menyerahkan bantuan alat pasca panen. Selengkapnya dilaporkan Reni dari Radio Basema FM Pagar Alam. Saudara, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni meresmikan rumah produksi kopi dan solar dry BPM PPMK tahun anggaran 2020 serta menyerahkan bantuan alat pasca panen. Peresmian rumah produksi ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Wali Kota Alpian Maskoni didampingi perwakilan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Ketua Perkumpulan Petani Pagar Alam Bersatu, Sekda Kota Pagar Alam, SKPD terkait, Camat, Lurah, LKM Maju Bersama, beserta masyarakat setempat. Sejalan dengan hal tersebut, program Kota Tanpa Kumuh juga bertujuan meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Pada kesempatan tersebut, Alpian Maskoni mewakili masyarakat dan pemerintah Kota Pagar Alam mengucapkan terima kasih kepada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Selatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia atas bantuan rumah produksi kopi dan solar dry di Kelurahan Candi Jaya. Dari Provinsi Sumatera Selatan, Kota Pagar Alam, LPPL Radio Basema FM, Sareno Rasana dan reporter Randy melaporkan untuk Suara Nusantara edisi ke-9. Suara Nusantara. Itulah beberapa informasi yang bisa kami sampaikan dalam Suara Nusantara edisi 90, hasil liputan reporter yang tergabung dalam Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia, produksi LPPL RKS FM Sumedang. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian serangkaian informasi yang tersaji melalui Suara Nusantara edisi ke-90 produksi LPPL RKS FM Sumedang.